Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liga Fialmis. Saya mahasiswi dari Setia Muhammadiyah Mamuju. Di sini saya akan membahas pelajaran tentang strategi manajemen. Pertama yang saya akan bahas yaitu tinjauan umum tentang manajemen strategi, yaitu di mana manajemen strategi merupakan aktivitas manajemen tertinggi yang biasanya disusun oleh Dewan Direksi dan dilaksanakan oleh CEO serta tim eksekutif organisasi tersebut. Manajemen strategis memberikan arahan menyeluruh untuk perusahaan dan terkait erat dengan bidang perilaku organisasi. Peran manajemen dalam organisasi terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Dari keempat tersebut akan ada tujuan organisasi dan mempunyai masing-masing untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Pengertian manajemen strategi. Dalam ilmu manajemen mendefinisikan manajemen strategi dengan cara yang berbeda-beda. Menurut Perch atau Robinson mendefinisikan manajemen strategi sebagai satu set keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana yang dirancang untuk meraih tujuan suatu perusahaan. Manajemen strategis terdiri atas 9 tugas. Yang pertama, merumuskan misi perusahaan termasuk pernyataan yang luas mengenai maksud, filosofi, dan sasaran perusahaan. Yang kedua, melakukan suatu analisis yang mencerminkan kondisi dan kapabilitas internal perusahaan. Yang ketiga, menilai lingkungan eksternal perusahaan termasuk faktor persaingan dan faktor kontekstual umum lainnya. Yang keempat, menganalisis pilihan-pilihan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan dan cara menyesuaikan sumber dayanya dengan lingkungan eksternal. Yang kelima, mengidentifikasikan pilihan paling menguntungkan dengan cara mengevaluasi setiap pilihan berdasarkan misi perusahaan. Yang keenam, memilih satu set tujuan jangka panjang dan strategi utamanya yang akan menghasilkan pilihan paling menguntungkan tersebut. Yang ketujuh, mengembangkan tujuan tahunan dan strategi jangka pendek yang sesuai dengan tujuan jangka panjang dan strategi utama yang telah ditentukan. Yang kedelapan, mengimplementasikan strategi yang telah dipilih melalui alokasi sumber daya yang dianggarkan. Yang kesembilan, mengevaluasi keberhasilan proses strategis sebagai masukan pengambilan keputusan di masa mendatang. Sebagaimana diindikasikan oleh kesembilan tugas tersebut, manajemen strategi mencakup perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengendalian atas keputusan dan tindakan terkait strategi perusahaan. Perlu kita diketahui bahwa di dalam penggunaan ruang lingkup makro dan mikro ada sejumlah perbedaan yang begitu mendasar. Yang pertama, kebijakan makro yang harus digunakan dan diperhatikan yaitu subjek dan objek dalam suatu manajemen tersebut adalah yang berupa para masyarakat yang bersifat agregat, sedangkan untuk ruang lingkup mikro maka perhatiannya pun terhadap subjek dan objek di suatu manajemen berupa individual, rumah tangga, perusahaan, atau para pelanggan yang memakai hasil produksi. Yang kedua, di samping itu mengenai prinsip kerja untuk manajemen strategi makro, kemungkinannya perhatian mengarah pada efektivitas, sedangkan pada manajemen strategik yang rangkumannya secara mikro maka harus sesuai dengan prinsip kerja efisiensinya. Pada bab ini akan mengeksplorasi manajemen strategi yang dianggap sebagai satu tipe spesifik dari suatu perencanaan di dalam manajemen strategi ini. Karakteristik manajemen strategis. Yang pertama, manajemen strategi bersifat jangka panjang. Yang kedua, manajemen strategi bersifat dinamik. Yang ketiga, manajemen strategi merupakan suatu yang berpadu
oleh manajemen operasional. Yang keempat, manajemen strategik perlu dimotori oleh unsur-unsur pada manajer tingkat puncak. Yang kelima, manajemen strategik berorientasi dan mendekati untuk masa depan. Yang keenam, manajemen strategik senantiasa harus didorong dan didukung dalam pelaksanaannya oleh semua sumber daya ekonomi yang tersedia. Adapun manfaat manajemen strategis yaitu yang pertama, manfaat finansial, di mana penelitian mengindikasikan bahwa organisasi yang menggunakan konsep manajemen strategis lebih menguntungkan dan berhasil dibandingkan organisasi lain yang tidak menggunakannya. Yang kedua, manfaat non-finansial, di mana manajemen strategis juga menawarkan manfaat yang hanya lainnya seperti meningkatnya kesadaran atas ancaman eksternal, pemahaman yang lebih baik atas strategi pesaing, meningkatnya produktivitas karyawan, mengurangi keengganan untuk berubah, dan pengertian yang lebih baik atas hubungan antara kinerja dan penghargaan. Pembentukan strategi. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos atau stratos sebagai militer dan yaitu memimpin, yang berarti generalship atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal di perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Evaluasi strategi adalah tahap final dalam manajemen strategis. Evaluasi strategi adalah alat untuk mendapatkan informasi kapan strategi tidak dapat berjalan. Semua strategi dapat dimodifikasi di masa datang karena faktor internal dan eksternal secara konstan berubah. Memahami konsep manajemen strategis. Konsep manajemen strategis yaitu untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Manajemen strategis dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu untuk memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya. Tujuan manajemen strategis adalah untuk prioritas dan menciptakan peluang baru yang berbeda untuk masa mendatang. Perencanaan jangka panjang sebaiknya mencoba untuk mengoptimalkan tren sekarang untuk masa mendatang. Selanjutnya kita akan membahas visi dan misi perusahaan. Pengertian visi. Visi berasal dari kata vision, dari bahasa Inggris yang dapat diterjemahkan sebagai pandangan jauh ke depan. Visi sebuah organisasi adalah pandangan umum dari cita-cita yang ingin diwujudkan oleh organisasi tersebut. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan want to be dari organisasi. Visi juga didefinisikan sebagai kemampuan berpikir atau merencanakan masa depan dengan bijak dan imajinatif, menggunakan gambaran mental tentang situasi yang dapat dan mungkin menjadi di masa mendatang. Saya akan membacakan pengertian visi menurut Xiaoqian. Visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan want to be dari organisasi atau perusahaan. Visi juga merupakan hal yang sangat krusial bagi perusahaan untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang. Pengertian misi. Misi merupakan rangkaian kegiatan utama yang harus dilakukan organisasi untuk mencapai visinya. Misi akan menentukan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Menurut Chey, di dalam misi produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, pasar yang dilayani, dan teknologi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam pasar tersebut. Pernyataan misi harus mampu menentukan kebutuhan apa yang dikuasai oleh perusahaan, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, di mana mereka berada, dan bagaimana pemesanan tersebut dilakukan. Pengertian nilai dasar.
Nilai dasar merupakan landasan dasar yang digunakan dalam penentuan tujuan organisasi ke depan yang sekaligus berfungsi untuk membatasi tujuan organisasi. Nilai juga merupakan landasan organisasi dan seluruh anggotanya dalam berperilaku untuk mencapai tujuan. Manfaat pernyataan visi dan misi. Pernyataan visi dan misi adalah kata-kata inspiratif yang dipilih oleh pimpinan yang sukses dengan jelas dan ringkas untuk menyampaikan arah organisasi. Dengan menyusun sebuah pernyataan misi yang jelas dan pernyataan visi, Anda dapat menyampaikan niat yang kuat dan memotivasi tim atau organisasi untuk mewujudkan visi bersama yang menarik dan inspiratif bagi masa depan. Sebuah pernyataan misi tertulis untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan berikut. Yang pertama, memastikan kepaduan tujuan dalam organisasi. Kedua, menyediakan landasan atau standar untuk mengalokasikan daya organisasional. Ketiga, membangun iklim organisasional yang padu. Keempat, menjadi titik fokus bagi individu-individu agar sejalan dengan maksud dan arah organisasi. 5. Memfasilitasi translasi dari tujuan menjadi struktur kerja yang akan melibatkan pembagian tugas ke elemen-elemen yang bertanggung jawab di dalam organisasi. Yang keenam, menjelaskan maksud organisasional dan kemudian mentranslasikan sebagai maksud ini ke dalam tujuan sedemikian rupa sehingga parameter biaya, waktu, dan kinerja dapat dinilai dan dikontrol. Contoh visi dan misi perusahaan yaitu BNI. Contohnya BNI. Visi BNI yaitu menjadi bank kebanggaan nasional yang unggul, terkemuka dan terdepan dalam layanan dan kinerja. Pernyataan visi yaitu menjadi bank kebanggaan nasional yang menawarkan layanan terbaik dengan harga kompetitif kepada segmen pasar korporasi, komersial, dan konsumer. Misi BNI yaitu yang pertama, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah dan selaku mitra pilihan utama. Yang kedua, meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor. Yang ketiga, menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi. Yang keempat, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Kelima, menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik. Selanjutnya, etika bisnis perusahaan. Pengertian etika bisnis. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu ethos yang berarti kebiasaan atau adab, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Menurut Simorangkir, etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Sedangkan menurut Suseno, etika adalah sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran yang memberi kita norma tentang bagaimana kita harus hidup dalam moralitas. Adapun contoh-contoh etika dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, jujur tidak berbohong. Yang kedua, bersikap dewasa, tidak kekanak-kanakan. Yang ketiga, lapang dada dalam berkomunikasi. Keempat, menggunakan panggilan atau sebutan orang yang baik. Kelima, menggunakan pesan bahasa yang efektif dan efisien. Keenam, tidak mudah emosi atau emosional. 7, berinisiatif sebagai pembuka dialog. Kedelapan, berbahasa yang baik, ramah, dan sopan. 9, menggunakan pakaian yang pantas sesuai keadaan. 10, bertingkah laku yang baik. Ada 3 jenis masalah yang dihadapi dalam etika yaitu yang pertama, sistematik, yaitu masalah-masalah sistematik dalam etika bisnis, pernyataan-pernyataan etis yang muncul mengenai sistem ekonomi,
politik, hukum, dan sistem sosial lainnya di mana bisnis beroperasi. Yang kedua, korporasi. Permasalahan korporasi dalam perusahaan bisnis adalah pernyataan-pernyataan dalam perusahaan-perusahaan tertentu. Permasalahan ini mencakup pernyataan tentang moralitas, aktivitas, kebijakan, praktik, dan struktur organisasional perusahaan individual sebagai keseluruhan. Yang ketiga, individu. Permasalahan individual dalam etika bisnis adalah pernyataan yang muncul seputar individu tertentu dalam perusahaan. Masalah ini termasuk pernyataan tentang moralitas keputusan, tindakan, dan karakter individual. Di sini saya akan membacakan satu contoh kasus etika bisnis, yaitu sebuah perusahaan pengembang di Lampung membuat kesepakatan dengan sebuah perusahaan kontraktor untuk membangun sebuah pabrik. Sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, pihak pengembang memberikan spesifikasi bangunan kepada pihak perusahaan kontraktor tersebut. Dalam pelaksanaannya, perusahaan kontraktor menyesuaikan spesifikasi bangunan pabrik yang telah dijanjikan, sehingga bangunan pabrik tersebut tahan lama dan tidak mengalami kerusakan. Dalam kasus ini, pihak perusahaan kontraktor telah mematuhi prinsip kejujuran karena telah memenuhi spesifikasi bangunan yang telah mereka musyawarahkan bersama pihak pengembang. Manfaat etika bisnis bagi perusahaan. Etika bisnis dibutuhkan karena untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai yang tinggi, diperlukan suatu landasan yang kokoh. Biasanya dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan, didukung oleh budaya perusahaan yang andal, serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Mengembangkan etika bisnis di perusahaan. Etika pada dasarnya adalah standar atau moral yang menyangkut benar salah, baik buruk. Dalam kerangka konsep etika bisnis terdapat pengertian tentang etika perusahaan, etika kerja, dan etika perorangan yang menyangkut hubungan-hubungan sosial antara perusahaan, karyawan, dan lingkungannya. Ketika etika perusahaan menyangkut hubungan perusahaan dan karyawan sebagai satu kesatuan dengan lingkungannya, atau misalnya dengan perusahaan lain atau masyarakat setempat. Etika kerja terkait antara perusahaan dengan karyawannya, dan etika perorangan mengatur hubungan antar karyawan.